Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumardi, DRS MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Peri Purnama, NIM saya 14 13 19 12 0128 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Baca di Kalangan Mahasiswa Universitas Mercu Buana. Untuk bagian pertama, pendahuluan. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyediaan, kembali dan pembacaan sandi berlainan dengan berbicara dan menulis yang justru melibatkan. Tujuan utama dari membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencangkup isi, memahami makna bacaan. Makna arti erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan atau intensif kita dalam membaca. Di samping itu, membaca juga merupakan salah satu kegiatan pendidikan. Kegiatan ini dapat memberikan kegiatan kompleks seperti informasi dan ilmu yang terkandung di dalamnya, serta dapat menambah bahasa yang belum diketahui. Minat baca adalah keinginan atau kecenderungan hati yang tinggi untuk membaca. Minat baca tumbuh dari pribadi masing-masing seseorang. Sehingga untuk meningkatkan minat baca perlu kesadaran tiap individu. Kemampuan dan kemauan membaca akan mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin banyak membaca, dapat dipastikan seseorang akan semakin banyak tahu dan banyak bisa. Artinya, banyak pengetahuan seseorang akan membantu dirinya dalam melakukan banyak hal yang sebelumnya belum dikuasai. Sehingga seseorang yang banyak membaca memiliki kualitas yang lebih dari orang yang sedikit membaca. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka bertujuan 1. Mendapat memahami pentingnya minat baca. 2. Mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi minat baca di kalangan mahasiswa. 3. Mengetahui penyebab rendahnya minat baca di kalangan mahasiswa. 4. Dapat mengetahui upaya meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa. Selanjutnya masuk ke pembagian pembahasan. Minat baca suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu kegiatan atau aktivitas yang ditunjukkan dengan keinginan atau kecenderungan untuk memperhatikan aktivitas tersebut tanpa ada yang menyuruh. Dilakukan dengan kesadarannya dan diikuti dengan rasa senang. Menurut Farida Rahim, minat baca adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Seseorang yang mempunyai minat baca yang kuat akan diwujudkan dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri. Minat baca merupakan karakteristik tetap dari proses pembelajaran sepanjang hayat yang berkontribusi pada perkembangan, seperti memecahkan persoalan, memahami karakter orang lain, menimbulkan rasa aman, hubungan interpersonal yang baik, serta penghargaan yang bertambah terhadap aktivitas keseharian. Minat baca mempunyai tujuan mewujudkan suatu sistem penumbuhan dan pengembangan ilmu yang sesuai dengan kebutuhan ilmu masyarakat, serta mengembangkan masyarakat baca melalui pelayanan masyarakat perpustakaan dengan penekanan pada penciptaan dengan lingkungan baca untuk semua jenis bacaan. Di lingkungan kampus juga
Demikian dengan adanya fasilitas perpustakaan yang memadai akan menumbuhkan minat baca mahasiswa sehingga tercipta pula masyarakat baca di lingkungan kampus. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca mahasiswa. Hal yang menjadi rendahnya minat baca pada seseorang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Di zaman sekarang yang sudah canggih, mahasiswa lebih memilih gadget ketimbang membaca buku. 2. Teknologi yang semakin canggih dengan banyaknya hiburan seperti TV, jejaring sosial, handphone, dan lain-lain. 3. Kurangnya kesadaran diri. Jika masing-masing individu menanamkan rasa kesadaran akan pentingnya membaca, tentu saja hobi membaca akan muncul dalam diri kita dan membaca akan menjadi kebutuhan bagi diri kita. 4. Kurangnya motivasi. Motivasi dari berbagai pihak amat dibutuhkan, terutama dari dosen, pengajar, dan peran orang tua. 5. Kurangnya lengkap fasilitas di perpustakaan. Fasilitas di perpustakaan berperan penting seperti tersedianya laptop, meja, dan kursi untuk mengerjakan tugas. Dan bahkan ruangan yang sejuk dan dingin juga berpengaruh kenyamanan saat membaca buku. 6. Kurangnya persediaan buku dan harga buku yang kurang terjangkau. 7. Alasan klasik yang dimaksud yakni 1000 alasan mahasiswa tidak menggemari kegiatan membaca. Melalui dari buku yang akan dibaca terlalu tebal sampai judul bukunya tidak menarik. Selanjutnya, akibat dari rendahnya minat baca mahasiswa. Dari adanya beberapa faktor penyebab rendahnya minat baca, terdapat akibat dari rendahnya minat baca. Minat baca yang rendah berpengaruh dari segi kemampuan mahasiswa, yaitu kurangnya wawasan atau ilmu pengetahuan yang menyebabkan mahasiswa kurang menguasai beberapa cabang ilmu sehingga menimbulkan kemampuan yang kurang produktif. Menurut Saleh, kegiatan untuk meningkatkan minat baca harus diadakan di samping pembinaan kampus dalam hal yang menyediakan fasilitas membaca dan pembinaan perpustakaan sekolah yang baik dan lengkap. Menurut Ane Alhira, terdapat tips dalam meningkatkan minat baca mahasiswa agar prestasinya bisa memuaskan. 1. Bagi para orang tua, membudayakan membaca adalah hal yang sangat penting. Biasakanlah di dalam keluarga sehingga seseorang mahasiswa akan bisa menggelut dengan banyak buku. Yang kedua, bagi para dosen, hendaknya memberi tugas yang memberikan banyak wacana. 3. Perpustakaan adalah tempat yang mempunyai pengaruh besar pada minat baca mahasiswa. Khususnya perpustakaan dan kelengkapan buku bisa membuat mahasiswa betah di perpustakaan untuk membaca. Yang keempat, bagi orang-orang terdekat mahasiswa tersebut seringkali mengajaknya ke toko buku atau ke perpustakaan. Selanjutnya, peranan perpustakaan fakultas dalam meningkatkan minat baca mahasiswa. 1. Dengan memperbaiki fasilitas dan karakteristik pelayanan perpustakaan dan mengubah metode pengajaran dari teaching based kepada learning based. Peran perpustakaan harus diubah dari sekedar storehouse yang pasif menjadi education house yang aktif. Reformasi perkuliahan akan mempunyai efek timbal balik pada perpustakaan, dan efek timbal balik yang sama akan dihasilkan dari bahan-bahan bacaan dan pelayanan perpustakaan yang disempurnakan. Yang kedua, memperbaiki kembali penampilan perpustakaan agar menarik. Apabila yang menjadi alasan adalah rendahnya daya beli buku, maka
Dengan adanya perpustakaan yang nyaman, fasilitas memadai, serta pustaka yang relatif lengkap dan baru akan membuat kita jadi gemar membaca. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Adapun untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingginya minat baca sangat dibutuhkan oleh setiap orang, terutama bagi kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai cara untuk meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa ini. Cara tersebut dapat dilakukan melalui lingkungan kampus maupun oleh mahasiswa itu sendiri. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh pelajar adalah dengan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya membaca. Karena hal ini akan dapat membawa manfaat yang sangat besar, terutama bagi mahasiswa itu sendiri. Dan untuk sarannya yaitu, berdasarkan pembahasan di atas, maka saran saya adalah marilah kita meningkatkan kesadaran diri untuk membaca, karena membaca akan memberikan kita manfaat yang sangat besar. Sebaiknya kampus membuat program membaca bagi mahasiswa. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong para mahasiswa agar gemar membaca dan menjadikan membaca sebagai kebutuhan. Perlunya dorongan dari berbagai pihak untuk meningkatkan minat baca mahasiswa, terutama oleh pihak keluarga dan kampus. Terima kasih Bapak dan Ibu serta teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.